dan papa. Kita mau sekolah minggu lagi ya. Siapa yang di sini sudah siap sekolah minggu? Saya tante. Yuk kita memuji Tuhan ya. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji namanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Tuhan telah menciptakan matahari buat kita. Puji nama Tuhan, Tuhan telah baik sama kita. Tetap setia menjadi saksi Kristus. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Nah, anak-anak asuhan, tante mau absen dulu ya. Sekarang duduk yang manis. Nanti kalau namanya disebut, tunjuk tangan. Ya, tante absen ya. Argia, Jacob, Raka, Karel, Hazael, Izumi. Lalu ada Vanka, Damar, Abigail, Giandra, Olive. Lalu ada Jema, Ednan, Nara, JJ, Julia, Chloe. Halo, selamat pagi. Kinaya, Tama, Audrey, Alona, Harel, Zuela. Selamat pagi. Lalu ada David, Eben, Caca, Raditya. Selamat pagi. Nah, untuk baby-baby ada baby Felicia dan baby Lukas. Selamat pagi semuanya. Masih semangat ikut sekolah minggu. Kita mau nyanyi lagi ya satu lagu pujian. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Yuk, tangannya digerakkan yuk. Kita mau semangat memuji Tuhan. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang.
sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Anak-anak asuhan tahu artinya bersaksi, yaitu cerita tentang Tuhan Yesus. Kita mau bersaksi kepada banyak orang, kepada teman-teman di sekitar kita, kepada saudara di sekitar kita. Tetap setia menjadi saksi Kristus. Kita mau belajar firman Tuhan pada hari ini. Nah, Tante mau ingatkan untuk setia juga memberi persembahan. Persembahan yang anak-anak berikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan, dan untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus dimanapun berada. Persembahan yang anak-anak bisa kumpulkan bisa dimasukkan ke dalam amplop, lalu nanti mau titip mama atau papa jika ke gereja dimasukkan ke dalam kantong kotak persembahan atau bisa ditransfer. Ya, terima kasih anak-anak, mama dan papa sudah setia memberikan persembahan bagi pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita mau berbicara dengan Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami bisa sekolah minggu secara online. Tuhan mau berkati kami mau belajar menjadi saksi Tuhan yang terus menerus memberitakan Injil. Biarlah walaupun kami masih kecil, kami tetap setia menjadi pengikut Tuhan. Berikan kami selalu kesehatan dan kekuatan. Kami menyerahkan doa ini, kami menyerahkan sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak asuhan, sekarang duduk yang manis. Kupingnya dipasang. Kita mau dengar firman Tuhan dari Tante Sondang. Silakan Tante Sondang. Terima kasih Tante Yu. Tante senang sekali melihat adik-adik begitu semangat memuji Tuhan. Adik-adik sudah menyanyi bersama, sudah berdoa bersama, sudah mempersiapkan uang persembahan yang nanti akan dibawa mama papa ke gereja untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Adik-adik masih semangat dong mendengarkan cerita Alkitab? Masih dong, karena apa? Karena adik-adik selalu penuh dengan sukacita. Sukacita, yes. Pelajaran kita hari ini diambil dari Wahyu 2 ayat 8 sampai dengan 11. Nah, judulnya adalah Tetap Setia Menjadi Saksi Kristus. Bisa nggak sih anak-anak asuhan jadi saksi Kristus? Tentu bisa. Dengan cara memuji Tuhan, memberikan yang terbaik buat orang-orang di sekitar adik-adik, menjadi anak-anak yang baik. Itu sudah menjadi saksi Tuhan loh adik-adik.
Nah, anak-anak Tuhan di kota Smyrna, mereka merasa sendiri karena apa? Karena mereka dikelilingi oleh orang-orang jahat. Orang-orang di kota Smyrna, wah, suka berantem. Ya tuh wajah bapaknya. Wah, serem ya. Matanya melotot. Ih, giginya beradu. Terus sudah suka berantem, suka berbohong. Adik-adik tahu nggak? Berbohong. Berbohong adalah berkata yang tidak benar. Terus ada yang suka mencuri. Mencuri adalah mengambil barang yang bukan miliknya. Wah, semuanya jahat adik-adik. Tapi apa nih yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan di kota Smyrna? Mereka tetap setia pada Tuhan. Mereka tidak takut karena Tuhan beserta dengan mereka. Mereka tetap setia berdoa. Adik-adik tetap setia nggak nih seperti anak-anak dalam gambar? Iya, tetap setia berdoa, memuji Tuhan bersama. Nih, senang ya kalau bisa berdoa bersama dengan teman-teman di sekolah minggu. Memuji Tuhan bersama. Ini adalah menyenangkan hati Tuhan juga loh adik-adik. Terus apalagi ya? Saat berbagi nih, siapa yang suka berbagi? Berbagi makanan saat temannya tidak membawa makanan. Mau berbagi juga terhadap orang yang tidak kita kenal. Karena apa? Pada saat kita memberi, lihat tuh wajah temannya. Senang ya. Terima kasih. Aku dapat makanan. Pada saat dia senang, artinya kita juga sudah menyenangkan hati Tuhan. Nih apa yang adik-adik lakukan pada saat mati lampu? Pada saat mati lampu, pasti kita merasa sendiri karena apa? Gelap. Kita merasa sendiri karena nggak bisa lihat apa-apa. Nih, lihat ada yang bersembunyi. Adik-adik yang mana ya? Bersembunyi atau berdoa? Iya, pada saat kita merasa sendiri, sama nih seperti jemaat di kota Smyrna yang mereka merasa sendiri, tapi mereka merasa kuat dan tidak takut karena mereka selalu bersandar kepada Tuhan. Adik-adik asuhan walaupun masih kecil tetap bersandar kepada Tuhan. Berdoa agar Tuhan menjaga. Dulu juga ada loh kakak yang sudah naik ke Indria bilang sama Tante Sonang, aku kemarin mati lampu. Terus aku berdoa. Habis aku berdoa, lampunya nyala gitu adik-adik. Jadi adik-adik harus percaya bahwa Tuhan terus menyertai adik-adik. Nah, apa sih nih? Wah, gambarnya. Apa yang aku harus lakukan ya? Nih, Tansanang ada beberapa gambar yang menunjukkan sikap baik dan tidak baik. Coba kita lihat sama-sama ya. Nanti adik-adik yang di rumah boleh menjawab. Mana sih perbuatan baik dan mana perbuatan yang tidak baik? Nah, ini dia. Perbuatan yang atas atau gambar yang di bawah. Gambar yang di atas teriak-teriak kalau ngomong sama mama. Sementara yang di bawah dengan penuh lemah lembut. Jawabannya adalah tada! Iya betul, jawabannya yang di bawah. Pada saat berbicara kepada mama harus dengan lemah lembut. Pada saat adik-adik berkata, "Mama, I love you. Mama, aku mengasihimu." Hati mama senang. Pada saat kita menyenangkan hati orang lain, artinya kita sudah menyenangkan hati Tuhan Yesus. Gambar apa lagi ya? Tada! Nah, ini dia. Pada hari Minggu, adik-adik lebih senang datang ke sekolah minggu atau bermain ke pantai. Yuk kita main ke pantai yuk. Lihat tuh pasirnya lembut. Mana nih yang adik-adik pilih? Datang ke sekolah minggu atau main di pantai? Jawaban yang benar adalah gambar atas. Ya, benar sekali.
Kita harus tetap setia datang ke sekolah minggu. Kita harus abaikan godaan yang ada untuk bermain, karena main kan masih bisa nanti-nanti ya adik-adik ya. Gambar selanjutnya adalah tara! Wah, berebutan mainan. Senang ya kalau berebutan mainan. Yang benar mana ya gambarnya, atas atau bawah? Iya, gambar yang benar adalah gambar yang di bawah, karena harus berbagi. Lihat tuh yang di atas kalau berebutan nangis. Kasihan ya, nggak dipinjemin mainan sama temannya. Nah, kalau di bawah mukanya dua-duanya berseri. Mukanya senang. Sama nih seperti Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak yang baik, anak-anak yang setia melakukan hal-hal baik. Wah, siapa yang mau disayang sama Tuhan Yesus? Senang mau, adik-adik tentu mau juga dong. Oke, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan kita yang diambil dari Wahyu 2 ayat 10c. Hendaklah engkau setia sampai akhir. Sekali lagi, Wahyu 2 ayat 10c. Hendaklah engkau setia sampai akhir. Nah, dan Sanang punya satu lagu di mana lagu ini akan selalu mengingatkan adik-adik untuk selalu setia kepada Tuhan. Apapun yang menimpa adik-adik, pada saat adik-adik sakit, pada saat adik-adik ditinggal mama papa pergi, adik-adik tidak merasa takut, tidak merasa sedih. Karena apa? Karena adik-adik selalu ingin bersama dengan Tuhan Yesus. Ingat nih lagunya ya. Kita nyanyikan sama-sama, semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tarikan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Yeay, siapa yang mau mengikuti Yesus? Apapun yang menimpa kita pada saat terang, gelap, dia tetap mengikut Yesus. Oke, sekarang waktunya kita untuk menutup kelas sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mana tangan adik-adik? Lipatkan tangan, tutup mata. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang boleh kami sapa dalam Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk cinta kasih Tuhan buat kami. Terima kasih kami boleh mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami boleh memuji Tuhan bersama, kami boleh memberikan persembahan, dan juga kami boleh berdoa untuk teman-teman kami. Bapak yang baik, saat ini kami teringat akan teman-teman kami yang sakit. Kiranya Tuhan menjamah mereka hingga mereka boleh sembuh seperti sedia kala. Berkati kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang selalu mau dengar-dengaran kepada orang tua. Biarlah Tuhan, Kau yang terus menjaga dan memelihara kami. Engkau juga memelihara kedua orang tua kami. Berkati kami ya Bapa sepanjang minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo, teman-teman asuhan.
Saatnya kita mendengarkan lagi cerita Alkitab yang kali ini tentang tokoh yang setia sampai akhir. Aku mau cari teman-temanku untuk mendengarkan cerita ini. Mana ya teman-temanku? Hai, apa kalian mau dengar cerita juga? Ayo kita ke tempatnya nenek yang biasa memberikan cerita Alkitab pada kita. Aku juga mau mendengarkan cerita dari nenek. Ayo kita ke sana, ayo kita ke sana, minta nenek memberikan cerita Alkitab. Hei nenek, nenek. Wah, nenek sudah bangun. Nenek mau memberikan cerita Alkitab pada kami. Ayo dong, Nek. Ceritakan. Baiklah, Nenek mau menceritakan tentang satu tokoh. Benarkah? Ya, Nenek akan bercerita tentang satu tokoh kepada kalian. Kali ini, Nenek mau bercerita tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus yang memberitakan firman Tuhan, yang memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di banyak tempat. Ada banyak kota yang dikunjungi oleh Rasul Paulus. Dia juga membuat surat untuk banyak jemaat. Walaupun ada yang tidak suka dan membawa Rasul Paulus kepada prajurit-prajurit. Tapi saat itu Paulus tetap merasakan sukacita dan dia menulis surat kepada jemaat-jemaat agar tetap setia kepada Tuhan. Salah satunya suratnya diberikan kepada Timotius yang sedang membaca ini. Dia diingatkan agar tetap setia kepada Tuhan, tetap berani menyampaikan firman Tuhan walaupun mengalami kesulitan, tetap mau menolong orang lain untuk beribadah walaupun kadang-kadang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Wah, apakah kira-kira mereka mau Nek melakukan apa yang seperti dilakukan Paulus? Iya, Nek, bukan hal yang mudah. Maukah mereka setia sampai akhir? Nah, ternyata murid-murid Rasul Paulus pun mau setia sampai akhir seperti teladan yang diberikan di dalam Alkitab. Betulkah, Nek? Betul. Nenek juga sudah membaca di dalam Alkitab. Wah, senang sekali mendengar cerita ini.